Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salis Mubarok dengan nomor NIM 19081011050. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban pra-Islam Cina dan India. Sebelum kita melanjutkan penjelasannya, alangkah baiknya kita klik tombol subscribe and nyalakan loncengnya. Terima kasih. Peradaban Cina, seperti apa yang kita lihat, itu adalah lembah Sungai Kuning, yakni peradaban bangsa Tiongkok yang muncul di lembah Sungai Kuning atau Huanghe atau yang sekarang disebut Huanghe. Sungai Huanghe itu disebut sebagai Sungai Kuning karena membawa lumpur kuning sepanjang alirannya. Daratan Cina untuk pertama kalinya dipersatukan oleh Kaisar Shi Huangdi pada masa Kekaisaran Dinasti Qin, yaitu pada tahun 221 sebelum Masehi. Negeri Cina merupakan negara yang maju dan berbudaya, terlebih lagi pada masa era Kekaisaran Dinasti Tang, yaitu pada tahun 618 sampai 719 Masehi. Agama atau kepercayaan sebelum datangnya Islam yaitu agama Konghucu atau Konfusianisme. Agama Konghucu sendiri merupakan kepercayaan asli penduduk setempat yang lahir pada masa Kekaisaran Dinasti Zhou, yaitu pada tahun 1027 sebelum Masehi. Sistem pertanian. Masyarakat Cina umumnya bercocok tanam seperti gandum, padi, teh, jagung, dan kedelai. Kepercayaan masyarakat Cina bercorak politeisme. Selain menyembah dewi-dewi, masyarakat Cina juga memuja para leluhur, yang dimana menurut kepercayaan mereka bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini merupakan petunjuk dari para dewa dan dewa-dewa yang sering mendapat pemujaan, yaitu dewa angin, dewa topan, Taisan, dewa yang menguasai Bukit Suci, dan Hopo. Filsafat. Pujangga dari zaman Dinasti Zhou adalah yang pertama yaitu Konfusius, yaitu mengajarkan adat istiadat. Kemudian yang kedua Mengse, yang menurut Mengse rakyatnya yang terpenting dalam suatu negara. Kemudian yang ketiga yaitu Lause, supaya dunia tertib selamanya siapapun harus mengerjakan Wu Wei. Kemudian yang terakhir itu Zhuangzi, ia adalah seorang penulis filsafat yang pandai jenaka dan tajam tulisannya. Kemudian kita beralih ke peradaban India. India merupakan suatu wilayah yang besar dan luas yang terletak di sebelah selatan benua Asia. India memiliki kekayaan alam dan memiliki nilai budaya yang tinggi, sehingga dikenal oleh berbagai bangsa sejak beribu tahun yang lalu. Kebudayaan di India itu melalui kebudayaan lembah sungai, yaitu lembah sungai Indus pada tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi, dan kebudayaan lembah sungai yaitu sungai Gangga pada tahun 1000 sebelum Masehi. Kedua kebudayaan tersebut berpusat di lembah sungai yang subur. Sungai Indus atau Sindhu terletak di wilayah Pakistan, dan sungai Indus juga memiliki banyak anak sungai yang berasal dari wilayah Punjab di Pakistan Utara. Punjab artinya daerah aliran 5 air sungai. Sungai Indus mengalir melalui Pakistan dan menyebabkan tanah di negeri itu menjadi subur. Sungai tersebut bermuara di Laut Arab. Sungai Gangga adalah pegunungan Himalaya dan pegunungan Vindhya. Sampai sekarang di wilayah ini belum ditemukan sisa-sisa peninggalan peradaban pada masa prasejarah.
Peradabannya mulai berkembang sejak masuknya bangsa Arya ke India dengan terbentuknya budaya Hindu. Kepercayaan masyarakat India yaitu yang pertama pemujaan terhadap dewa. Masyarakat lembah sungai Indus menyembah para dewa dan dewi, terutama Dewi Ibu yang terbuat dari tanah liat. Kemudian pemujaan yang kedua yaitu pemujaan terhadap hewan. Sistem pemerintahan. Pemerintahan lembah sungai Indus dipegang oleh kepala suku, kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan desa. Kemudian sistem pertanian dan pengairan. Masyarakat lembah sungai Indus adalah petani dengan tanaman pokoknya, yaitu gandum dan kapas. Untuk meningkatkan hasil pertanian, maka dibuatlah saluran irigasi dan pembangunan daerah-daerah pertanian yang menunjukkan bahwa masyarakat lembah sungai Indus telah memiliki tingkat peradaban yang tinggi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang peradaban pra-Islam Cina dan India. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Miftahul Salis Barok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.